udah dia berkorban di media sosial gitu. Kecewa tapi memaafkan, bukan berarti melupakan. Klarifikasi yang terkait dengan pemberitaan di media sosial dengan stylistnya Kasiba dan mungkin dengan Kasiba mungkin juga seperti apa, mungkin boleh kita. Nah, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku di sini sebenarnya menghargai teman-teman media karena dari kemarin udah ngechat aku, nggak enak akunya kan, kalau aku cuma diem doang kan. Jadi aku juga sebenarnya nggak mau banyak omong sih sebenarnya gitu, karena masalahnya menurut aku juga bukan yang masalah besar sekali, tapi dibesar-besarkan seperti itu. Jadi makasih buat teman-teman media di sini udah mau datang, udah mau wawancara aku. Semoga juga dengan adanya ini jadi pembelajaran buat orang-orang gitu, bahwa memakai sosial media itu harus dengan bijak. Terus juga mulut berbicara itu harus dengan bukti, seperti itu. Jadi kalau aku dengan Kasiti Badriah tidak ada masalah apapun, aku bertemu baik, Kasiti orangnya baik, bahkan aku minta maaf kalau memang aku ada salah gitu. Jadi aku di sini kenapa marah karena ini terlalu personal. Ini masalah baju kenapa jadi kemana-mana nih gitu. Kayak gitu. Tapi dengan stylistnya sendiri mungkin sekarang seperti apa nih? Kecewa gitu nggak sih karena udah dia berkorban di media sosial gitu. Kecewa tapi memaafkan, bukan berarti melupakan. Karena Allah aja maha pemaaf, masa kita enggak gitu kan. Cuman bukan berarti melupakan dan memberikan pelajaran. Kenapa? Karena kalau mau jadi superhero bukan di sosial media tempatnya. Kalau memang ada yang merasa dirugikan, silakan lapor ke pihak yang berwajib. Kan udah ada tempatnya, kita tahu. Iya kan? Kenapa mesti berkorban di sosial media, begini begitu, mend-DM semua brand saya sampai nggak ada kerjaan sekarang. Saya pindah loh mbak dari apartemen, saya sekarang ngekos. Saya penghasilan saya juga udah nggak ada. Saya rela kok sekarang pojok-pojokan, boxing, semua pekerjaan saya terima. Kalau orang bilang artis tuh banyak uangnya, tidak. Artis is just title. Kalau kata Randy Pangalila, artis itu cuma title aja, belum tentu. Kalau nggak ada brand yang masuk gimana punya duitnya. Kita bukan artis. Aku lagi bukan artis, saya mah cuma selebgram. Emang berapa baju sih kak yang dipinjam dari stylistnya Kasiba? Dua look, tapi 9 pieces gitu. Jadi kayak ada sarung tangannya, ada apa nih kayak apa sih, kayak kalung gitu, tapi kalungnya dari bahan gitulah. Terus atasan, celana itu dihitung tuh, atasan 1, bawah 1 gitu. Jadi bukan 9 baju. Itu aja udah salah sih menurut aku. Dia kan merasa 9 pieces baju. Itu udah salah menurut aku. Itu sewa atau? Saya sewa, dan saya sudah bayar sewa itu dari awal sebelum bajunya datang. Tapi rencananya baju tersebut akan dipakai untuk acara apa sih? Untuk face off, waktu pas aku HSS bersama Teh Dinar, itu udah lama, April ya itu, tanggal 19 itu saya lagi di rumah sakit Abdul Waluyo, saya kena tipes. Nah, harga sewanya sendiri per bajunya berapa sih kak? Kalau sekarang nggak tahu, takutnya naik harga, saya takut salah nyebut. Nanti kalau naik harga karena sekarang viral kan, kok dibongkar sih harga lama? Ya nggak mahal lah. Tapi masih sudah dibalikin semua atau seperti apa? Sudah. Kurang sarung tangan hitam, karena kan kita kan dari rumah sakit itu buru-buru. Jadi nggak gitu cek-cek, yang penting udah nih langsung ke ada salah satu talk show gitu kan, karena kan live jadi nggak bisa terlambat gitu.
Nah, sewanya ini untuk berapa? Untuk satu acara apa ada per bulan gitu atau bagaimana Kak? Enggak, memang setiap baju sewa itu biasanya tuh untuk acara, per event, dan itu tuh biasanya dikasih waktu 1-2 minggu karena kan ada yang namanya kita itu laundry dulu, atau kita lupa atau gimana, atau nanti dipakainya misalnya hari ini kita sewa dipakainya baru 2 hari kemudian, jadi udah di prepare dulu looknya bagaimana, seperti itu. Kalau sewa baju itu seperti itu, kayak gitu. Jadi nah cuman ini memang saya nggak bilang diri saya betul, saya minta maaf juga, saya salah karena mungkin terlalu lama, mungkin beliau memulangkannya gitu, mungkin beliau juga sebel gitu ya, kok lama banget nih baju gue yang harusnya mungkin dia bisa putar untuk keseharian dia gitu kan, tapi kok malah dia berpikirnya aku persulit, atau aku jual, atau aku colong, atau aku bawa kabur yang seperti diberitakan dialah. Tapi kan nyatanya nggak begitu, nyatanya aku pun kesulitan untuk mengambil baju itu dari rumah sakit gitu. Ketika aku bersyukur sekali gitu bertemu Pak lawyer saya, Pak Doni Manurung, juga Pak Tommy, bapak-bapak lawyer saya ini, saya datang ke beliau menangis-nangis, saya bilang saya nggak punya uang, mau nggak bantu saya? Kita bantu, ayo kita sama-sama. Aku bilang ini udah terlalu jauh bang. Untungnya abang ini mengikuti. Ya saya lihat di Lambetura, masa gara-gara baju sih gitu, karena abang ini kan tahu aku dulunya gimana. Ya abang ini juga shock sih gitu, kok ayo sekarang Iyalah, begini gitu. jualan baju doang. Gitu, terus juga shock juga kok jadi nggak punya uang gitu kan. Ya hidup itu kan ada yang namanya roda berputar ya, ada di atas ada di bawah kan, katanya kalau punya uang nanti pelakor terus. Saya bingung, gitu. Jadi saya sekarang ya dari brand-brand lumayan gitu kan kemarin, tapi ternyata rupanya di DMDM, di teman-teman saya juga di DMDM, di WhatsApp dibilang saya bawa kabur baju. Masa bad influence dipakai sih, itu banyak utangnya lah, beginilah begitulah. Emang kalau banyak utang kenapa? Negara pun punya hutang gitu. Jadi kalau mau diurusin ya udah sekalian dilunasin. Jangan gini loh, aku nggak malu sih, alhamdulillah aku diajarin sama dididik sama orang tua untuk legowo dan selalu memaafkan. Jadi kalau memang salah, ya biarkan saya bilang saya salah. Saya bilang saya salah. Oke, kalau banyak utang itu kan di luar dari baju ya, nggak ada sangat pautnya dengan ini gitu. Dan juga ada satu yang aku bersama dengan apa dikasih berapa M itu? Nah itulah, jadi ada juga banyak Ada cuitan di posting kan. cerita di posting lah. Aku pernah sama Bupati katanya. Dikasih 2 miliar. Ada dikasih tunjuk. Ada. Ini. Nah, itu udah Jadi ini fitnah ya. Jadi dalam postingan ini disebut di akun apa tuh? di akun Sepski ya, dikanalin kanalnya tuh korban Ayu Aulia, AA kasus. Akunnya di publik ya. Dan di publik ini. Tulisannya AA kasus. Jadi besok-besok Kak Sepski kalau mau jangan jadi stylist, jadi lawyer aja. Dan juga keterangan dari Kasibat kan memposting katanya Kak Ayu nih mau bawa baju, uang dan mobil segala macam. Itu tanggapannya seperti apa di postingan Kasibat sendiri gitu? Baju, uang, mobil. Iya, ada dan terakhir postingan dari Kak Siti Badriah gitu. Aku belum tahu. Kita belum lihat. Belum ya. lihat. Ini coba kita lihat dulu ya. Baju, uang, mobil. Banyak ya korban yang ketipu gitu dari Kak Ayu Aulia gitu. Gini, aku belum lihat. Tapi kalau hutang, memang pasti semua orang punya hutang. Itu dari urusan pribadi gitu. Kalau bawa mobil, saya aja nggak ada mobil sekarang. Mobil siapa saya bawa? Grab car. Kak, tapi tanya nggak ke Pak Asibat, kenapa sih dia maksudnya ikut campur di dalam permasalahan ini? Aku nggak nanya karena menurut aku nggak suka ngurusin hidup orang sih. Jadi aku juga nggak pernah ngurusin hidup Kak Asibat
aku juga nggak pernah ngurusin hidup siapapun gitu. Jadi kalau ada orang ngurusin hidup aku ya berarti terima kasih sudah peduli dengan hidup aku gitu sih. Kak, itu kan baju tersebut kan hingga saat ini kan sudah dibalikan ya Kak. Mungkin pada saat pengembalian itu mungkin pertemuan kalian seperti apa Kak? Dia datang ke acara tersebut, bahkan ada di dalam ketika saya lagi diwawancara. Kalau saya tidak profesional mungkin saya keluar ya, tapi saya mikir ya udahlah, tuh ya be wise aja sih. Itu jadi ya kalau dibilang gimana saya juga nggak punya apa-apa sih gitu. Jadi kan kasih banget sempat ngomong sama aku, Mbak, kamu tuh nggak mungkin nggak punya uang. Aku sampai skripsi juga aku bilang aku udah nggak ada uang Kak, aku bilang. Jadi kalau untuk ganti enggak, tapi mungkin kalau untuk aku bilang ke pihak rumah sakit mengembalikan, mohon bisa. Jadi kalau ada barangnya kenapa mesti aku mengembalikan uang? Berarti statement itu bener dong aku jual, iya kan? Dan baju itu juga buat apa saya juga bukan penyanyi yang show tiap hari, bukan kayak Sinbad yang banyak uangnya saya. Tapi sudah konfirmasi juga ke Kasibat nggak, misalnya DM-an atau seperti apa gitu? Belum sih, mungkin abis ini kali ya, karena aku baru tahu juga nih dari kalian kalau kata-katanya begitu jahat sih ya, karena aku nggak pernah ngomongin Kasibat sama sekali. Ada gak sih gitu selama ini, lihat gak? Bahkan aku diem gitu, karena sampai mama aku disenggol, dibilang tukang seblak lah, mama aku ngontrak lah. Emang ada yang salah dengan seblak? Enak kan? Seblak dari Sunda ya gitu. Menurut aku terlalu personal ya gitu. Jadi jangan berpikir semua orang tuh ya ada uangnya gitu ya. Mungkin di saat ada ya ada, nggak ada ya nggak ada gitu. Tapi ada niatan buat laporin Sinbad ya, mungkin terkait dengan beberapa dia di media sosial lah yang sama Kayu sendiri Menuduh gitu banyak. secara tidak langsung. Kalau Kasibat sih kita nggak ada masalah, jadi kayaknya belum tahu ya. Kita sih nggak ada ke arah Kasibat sama sekali, karena saya justru malah berterima kasih justru karenanya Kasibat. Jadi ke blow up ini saya jadi berpikir untuk menemui lawyer, minta tolong, dan ramai, dan akhirnya rumah sakit juga mau ngasih. Kalau enggak kan nggak dikasih juga, sampai kapan juga kan kelar gitu. Jadi kalau untuk akun yang bilang saya begini begitu ini, saya akan perjuangkan. Berarti kakak akan melaporkan akun-akun diri yang saya. yang maksudnya yang menjuliti kakak gitu ya? Iya, bukan lah. Akun-akun gosip maksudnya enggak lah. Enggak, bukan. Itu kan ada beberapa akun-akun yang menuduh Akun- kakak. Kita sebut aja lah ya, akun Nah, jadi- Safiki ya. Saya tambah sedikit ya. Nah, jadi kita itu akan melaporkan akun utama, akun yang pertama sekali yang membuka ini dan menyebarkan ini dan menjadikan ini menjadi konsumsi publik. Yang terlebih lagi kan yang dikonsumsi publik apa sih? Mungkin teman-teman bertanya, oke, Mbak Ayu belum membalikan baju, itu benar, faktanya itu benar. Fakta. Tapi bukan mencuri atau bukan menjual atau bukan menggelapkan baju. Karena bajunya itu tertinggal di rumah sakit karena ada misunderstanding antara rumah sakit dengan asuransi sehingga baju itu di rumah sakit. Tadi saya sudah ke rumah sakit, saya ketemu direktur rumah sakit Abdi Waluyo, saya sudah ngomong, ada juga beberapa kesalahan yang dilakukan dari pihak Rumah rumah sakit sakit juga, tapi kita sudah ngomong, nah udah clear, akhirnya bajunya saya ambil dan sudah dikembalikan juga. Nah nggak layak ketika orang menyebarkan data pribadi seseorang ke media sosial dan menjadi konsumsi publik gitu loh. Apa sih yang disebarkan? Ini ada data rekeningnya Mbak Ayu tuh disebarkan, padahal ini kan chattingan pribadi antara Mbak Ayu dengan orang tersebut, ya kan? Dan ini kan Mbak Ayu nunjukin kalau untuk saat ini saya belum ada uang, dia tunjukin rekeningnya. Tapi bukan berarti dengan semena-mena orang itu bisa menyebarkan rekening tersebut. Apalagi kita tahu kan sekarang kan banyak kasus nih penyalahgunaan data pribadi seorang kan.
data penjualan rekening, entah dijadikan pinjol atau judi online. Kita nggak tahu nih data pribadinya Kak Ayu ini sudah kemana-mana nih menyebarnya nih, sudah ada nggak yang menggunakan apa belum, gitu kan? Kita kan nggak tahu. Bahkan Itu sekarang kan masih ada kan. efeknya kan panjang kan gitu. Terus ada beberapa fitnah-fitnah yang dilakukan. Nah, contohnya nih, contohnya ini Tunjuk, Bang. ditulis bahwasanya Mbak Ayu pernah sama salah satu bupati di Indonesia hamil, terus Karena suruh ganti. Mbak Ayu suruh 2 bupati itu miliar. ganti 2 miliar. Nah ini Ya udah sebut namanya dong. kita mau tahu nih, Bupatinya berani siapa? nggak orang ini sebut Berani nih nggak? siapa nih nama bupatinya, kan gitu. Mau tahu, justru saya mau tahu Saya tahu nih siapa nih bupatinya nih, jangan asal nyebut gitu kan, Biar jelas terang. biar jelas. Ini bupati-bupati di seluruh Indonesia sedang begini nih, gue apa bukan ini kan gitu kan? Bertanya-tanya kan dari bupati A ke bupati B nanya, itu siapa bupatinya kan gitu kan? Yang pernah ngasih 2 M kan? Nah itu. Nah ini Ember, juga nih, ember maksudnya. nomor rekening disebar-sebar juga nih. Itu GG itu. Kita nggak tahu nih siapa nanti. Itu GG. Biarkan. Ini GG. GG Francis Kaya. Coba lihat Bang, boleh kasih lihat Bang? Dikasih maju itu. Dia kasih lihat rekening aku juga sama. Bahkan dia bilang saya masih sama suaminya yang notabene tidak tahu. Jadi bukan privasi semua orang juga. Ini kan jadi konsumsi publik, ini fitnah ya. Fitnah. Ini melanggar undang-undang ITE, undang-undang perlindungan data pribadi. Megang privacy. Bahkan Nah, ini- data rumah sakit diambil kan. Dan juga ada beberapa data rumah sakit yang mereka dapatkan. Nah ini masih kita telusuri dan kita dalami. Nah untuk hari ini kita akan membuka laporan polisi di Polres Metro Jakarta Selatan terkait akun tersebut dan orang yang Mbak Ayu WA-WA-an. Nomor siapa itu, orangnya siapa, kita sudah tahu tadi. Kita akan laporkan juga supaya dia bisa mempertanggungjawabkan ini di mata hukum. Gitu loh. Oke, Kak Ayu, mungkin tadi kan sudah ketemu tadi sama yang pemilik baju. Ya, mungkin bisa